Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gempa bumi yang menerjang Tegal mengakibatkan 8 rumah warga di Kabupaten Brebes rusak. "15 kios di Pasar Pucang, Kabupaten Magelang ludes terbakar. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah. "17 remaja pelaku tawuran di Jalan Pasir Mas, Kota Semarang ditangkap polisi. 1 orang tewas akibat sabetan senjata tajam. Gempa bumi melanda wilayah Tegal, Jawa Tengah pada Jumat malam pekan lalu. Guncangan gempa juga dirasakan warga di Brebes dan Banyumas. Gempa bumi mengguncang Tegal dan sekitarnya pada Jumat malam pekan lalu. Guncangan gempa selama beberapa detik tersebut sempat membuat panik warga. Warga berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Guncangan gempa juga dirasakan hingga ke wilayah Kabupaten Brebes dan Banyumas. BMKG mencatat gempa di Tegal berkekuatan 4,3 magnitudo pada pukul 21:24 waktu Indonesia bagian Barat dengan kedalaman 13 km. Masih tentang gempa bumi, jumlah rumah rusak di Kabupaten Brebes akibat gempa bumi dengan magnitudo 4,5 di Kabupaten Tegal pada Jumat malam terus bertambah. Tercatat 8 unit rumah warga mengalami kerusakan. Sebanyak 8 rumah warga di Kecamatan Salem dan Kecamatan Bantar Kawung, Kabupaten Brebes rusak sedang dan ringan akibat gempa dengan magnitudo 4,5 dan kedalaman 10 km pada Jumat malam pekan lalu. Petugas Babinsa, Satpol PP, dan perangkat desa Kadumanis, Kecamatan Salem melakukan pengecekan dan pendataan rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan. Salah seorang warga mengatakan gempa terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 21:15 saat sebagian warga hendak beranjak tidur. Tiba-tiba warga dikagetkan dengan getaran gempa yang cukup besar. Menurut warga, gempa berlangsung selama 10 detik. Sementara gempa susulan kembali terjadi pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 2 pagi hingga 2 kali. Warga pun panik dan berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri. Pertama saya lagi main handphone ya, tiba-tiba berasa ada getaran gitu kencang terus kedengar gemuruh gitu, bukan dari rumah apa dari apa aja mungkin. Langsung panik saya, bangunin istri sama orang tua, keluar langsung gitu. lari keluar. Buka pintu saya susah, tapi soalnya debunya juga lumayan banyak ya. Iya, panik mungkin karena panik, kunci nggak kebuka di sini. Orang tua kayak orang bingung malah di dalam. Saya teriak-teriak dari luar, balik lagi saya ke dalam. Itu sekitar jam berapa? Sekitar jam berapa tadi? Jam 9, kurang lebihnya jam 9 lewat mungkin. Orang gempa dirasakan gimana, Bu? Ya gimana ya, ya besar rasanya. Oh gitu, waktu itu Ibu sedang tidur atau gimana? Lagi tidur sama si kaget Dede. itu? Iya kaget, langsung keluar Bu, si Dede, keluar iya, rumah? langsung keluar. Terus yang rusak apa aja rumah Ibu ini? Ya ini aja di sini. Oh, gitu. Iya, dapur aja. Sudah dapat bantuan Bu? Belum. Belum. Data BPBD Kabupaten Brebes menyebutkan dampak gempa di Tegal mengakibatkan sedikitnya 8 rumah warga mengalami kerusakan sedang dan ringan, seperti dinding rumah yang jebol dan retak-retak. Di Kecamatan Salem terdapat 6 rumah warga rusak sedang, sementara di Kecamatan Bantar Kawung ada 2 rumah warga rusak ringan. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Kebakaran terjadi di Klaten, sebuah rumah joglo di tengah pemukiman penduduk terbakar pada Jumat sore pekan lalu. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting arus listrik. Kebakaran sebuah rumah joglo yang terekam video amatir warga ini terjadi di Desa Delanggu, Kecamatan Delanggu, Klaten. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat nyala api cepat membesar. Warga bergotong royong berusaha untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Setelah memperoleh laporan, 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas pun berjibaku untuk menjinakkan nyala api. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting arus listrik. Rumah yang terbakar dihuni oleh 2 orang kepala keluarga. Di wilayah Delanggu, Kecamatan Delanggu, itu
yang terbakar rumah, kemungkinan dugaan sementara itu penyebabnya dari korsleting listrik. Ya. Jadi rumah itu rumah permanen dihuni dengan dua kepala keluarga. Isinya? Kalau untuk media yang di dalam rumah itu usaha spon buat cuci piring. Jadi usaha spon buat pencucian piring itu ya. Yang terbakar jadi 2 rumah? Hanya satu rumah tetapi dipakai untuk 2 kepala keluarga. Proses pemadaman membutuhkan waktu 1,5 jam. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Sementara itu di Kabupaten Boyolali, api membakar rumah 2 lantai pada Jumat siang pekan lalu. Api diduga muncul dari sebuah kasur yang berada di kamar utama, kemudian merambat ke bangunan rumah. Video amatir yang direkam warga memperlihatkan kobaran api yang melalap sebuah rumah berlantai 2 di Desa Tawangsari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Api terus membesar pada bangunan lantai 2. Lokasi rumah yang berada di tengah permukiman membuat warga sekitar panik. Meski warga sudah berupaya memadamkan api menggunakan alat seadanya, namun kuatnya angin dan banyaknya material di dalam rumah yang mudah terbakar membuat proses pemadaman api mengalami kesulitan. Api berhasil dipadamkan setelah 3 unit mobil damkar Pemkab Boyolali dikerahkan. Kebakaran pertama kali diketahui oleh tetangga korban ketika muncul kepulan asap putih kehitaman keluar dari dalam rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. 1 orang yang sedang berada di dalam rumah berhasil dievakuasi warga sebelum api membesar. Aku dikabari anakku, itu rumah kebakaran. Aku kesini, bapak-bapak udah ada di sini. Tapi kalau penyebab utama kurang tahu. Di dalam ada penghuninya? Tidak ada, pas kosong. Untung pas. Tidak ada korban jiwa, tidak ada. Kejadian kebakaran di Desa Penjalian RT 1, RW 1, rumah Kusuma. Penyebab kebakaran kita sampai detik ini belum tahu, atau mungkin konslet listrik ataupun apa, kita belum begitu Pak memahami untuk kejadiannya seperti itu. Tadi pemadamnya berapa Bu? Pemadamnya 3. Ya. Terus warga yang dilakukan warga apa Bu mengetahui? Begitu warga mengetahui, semua gotong royong, karena di desa adanya ya ember, ya kita ngambilnya dari ember. Ke sungai juga pasang selang-selang dari rumah ke rumah, karena deket ya rumah sini itu berhimpitan. Kemudian selang itu kita tempel masing-masing, kita untuk pemadaman, tapi juga kurang maksimal, tidak maksimal, bukannya kurang, tidak maksimal. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Belasan kios di Pasar Pucang, Kabupaten Magelang ludes terbakar pada Jumat menjelang malam pekan lalu. Besarnya api yang terus berkobar membuat tim petugas menurunkan belasan mobil pemadam kebakaran. 15 kios di Pasar Pucang, Desa Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang ludes terbakar pada Jumat menjelang malam pekan lalu. Kebakaran menyebabkan para pedagang panik dan berupaya menyelamatkan barang-barang dagangannya. Api yang terus membesar membuat petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga melakukan pemadaman agar api tidak merembet ke kios lain. 15 kios yang terbakar dan semuanya bisa kita selamatkan berkat kesigapan warga dan pemadam kebakaran dan dibantu oleh relawan-relawan. Kami
menyiapkan atau meluncurkan dari beberapa pos dan induk dan dibantu oleh pemadam kota. Jadi alhamdulillah sudah padam dan ini baru penyusuran, tapi tetap kami standby-kan dari Brabak dan Tegarjo. Api berasal dari salah satu kios yang berada di tengah pasar. Petugas kebakaran menurunkan 12 mobil pemadam kebakaran. Saya sama istri mau ke Langgar. Sampai di pintu itu kira-kira 10 meter yang kebakaran. Terus apinya besar, Pak? Besar. Saya bengok-bengok, Mas. Mencari teman, loh. Terus ada Pak itu Langgar itu menyiarkan pokoknya kalau pasar hutan kebakaran. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Wahyudiono melaporkan dari Magelang.